sampai tolong nama suami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yamkuru bika alladziina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Amma ba'd. Saudara-saudara, para pejuang, para pembela Palestina, tunjukkan semangatmu, takbir. Tunjukkan semangatmu, takbir. Tunjukkan semangatmu, takbir. Sampai dengan saat ini hampir 40.000 korban peperangan yang secara logika tidak seimbang antara Palestina, terutama warga Gaza, dengan Israel laknatullah alaih. Kenapa peperangan ini terjadi? Berdasarkan resolusi PBB nomor 37/47 nomor tahun 1982 menyatakan bangsa yang terjajah berhak melawan dengan cara apapun, termasuk dengan perlawanan bersenjata. Dan kita tahu, setelah diblokade selama 26 tahun oleh Zionis laknatullah alaihim, pada tanggal 7 Oktober dunia dihebohkan, dunia digemparkan, dunia dibikin terkagum-kagum oleh serangan mendadak para mujahidin dari Gaza. Padahal kita tahu Gaza diblokade bukan secara politik, tetapi
tetapi juga secara teritorial. Dibikin tembok setinggi kurang lebih 10 meter, mengurung warga Gaza. Tahu-tahu ribuan para mujahidin merangsek, menerobos barikade, menghancurkan tembok penghalang, dan melakukan penyerangan serta berhasil melakukan penyanderaan sebagian para perwira Zionis, sebagian para tentara Zionis yang lengah pada saat mereka diserbu, yang saat ini sebagiannya sudah dilepaskan berdasarkan pertukaran sandera dan sebagiannya masih menjadi alat bergaining. Bapak-bapak, saudara-saudara semuanya yang dirahmati Allah, kita berkumpul di sini pada malam hari ini, insya Allah tidak sia-sia. Jerih payah panjenengan, doa panjenengan, donasi panjenengan, daya pikir panjenengan, kesedihan panjenengan semuanya. Sungguh rapi itu orangnya. Ada ya? Insya Allah diterima sebagai amal yang soleh di sisi Allah. Amin Allahumma. Amin. Pertanyaannya, siap berangkat ke Palestina? Siap. Siap berangkat ke Palestina? Siap. Tinggalkan istri? Siap. Tinggalkan suami? Siap. Kita awet kawan. Insya Allah. Insya Allah. Semoga meskipun kita berada jauh sekitar 12.000 kilometer dari sini, doa-doa kita insya Allah menembus arsy-Nya Allah. Amin. Jangan khawatir dari ayat yang saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idam qulubika alladziina kafaru liyuthbituka yaquluka aw yukhrijuk. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan orang-orang kafir membuat satu tipu daya untuk menangkap kamu, membunuh kamu, dan menyiksa kamu atau memenjarakan kamu. Wayamkuruna wayamkurullah, mereka membuat tipu daya dan Allah sebaik-baik membuat tipu daya. Yakin tidak Palestina akan menang? Yakin. Yakin tidak? Yakin. Dengan peralatan yang begitu yakin menang? Yakin. Insyaallah. Bapak-bapak, saudara sekalian, kita tentu sedih. Kenapa bersedih? Kalau kita melihat video televisi, channel-channel YouTube yang menggambarkan bagaimana keadaan saudara-saudara kita yang terbunuh, yang sakit, yang menjerit kesakitan, yang kelaparan, bahkan sampai mereka itu mengais-ngais beras di tanah karena dilemparkan dari pesawat dan tidak bisa untuk diambil begitu saja karena pecah. Tidak sedikit anak-anak yang makan rumput. Sedih apa sedih? Makan daun-daunan. Makanya kalau kita selera kita terlalu tinggi, ingatlah saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Jangan berturutkan selera perut kita tanpa kita mengabaikan saudara-saudara kita di Palestina. Bisa jadi kalau kalian makan, sesungguhnya kalian sedang mengumpulkan dosa karena tidak peduli terhadap saudara di Palestina. Sedih bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, korban yang begitu banyak,
sampai saat ini peralatan medis, dokter, obat-obatan juga susah masuk. Celakanya lagi, bantuan kemanusiaan dicegat sama Zionis, kemudian dibuang di tengah jalan. Kita patut sedih yang demikian, tetapi kita patut bangga Bapak saudara sekalian. Bangga kenapa? Dulu Palestina tidak pernah dipandang oleh para pemimpin dunia. Palestina perjuangannya tidak pernah dilirik oleh para pemimpin dunia. Sekarang alhamdulillah dari sekian ratus anggota PBB menyatakan setuju Palestina menjadi negara merdeka. Alhamdulillah. Cuma 9 negara saja yang tidak mengakui, termasuk Amerika Serikat. Kita patut bangga Bapak-bapak, Ibu-ibu saudara sekalian. Di blokade selama 26 tahun, peralatan seadanya, membuat senjata pakai barang rongsokan, pipa-pipa bekas, tiang-tiang listrik, museum-museum yang diserudupkan. Tapi alhamdulillah dengan segala keterbatasan Allah memberikan pertolongan, bisa membuat terowongan sepanjang 450 km yang kedalamannya sampai 50 meter, yang belakangan tentara IDF, tentara Zionis banyak terjebak di dalam terowongan, kemudian mereka dihancurkan dan mati di dalam terowongan. Alhamdulillah. Semua ini tidak akan mungkin terjadi kecuali dapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu perjuangan Palestina hampir bangsa Eropa membecingkan mata, tetapi alhamdulillah gelombang dukungan warga Eropa, warga dunia, bahkan termasuk generasi mudanya, dan sekarang yang lagi ada perjuangan anak-anak muda, perjuangan mahasiswa, bahkan di antara mereka bukan orang Islam, mereka berani melawan pemerintahannya, mereka ditangkap, mereka ditahan, tetapi tetap menyebut free, free, free Palestine, free, Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. alhamdulillah. Yang lebih membanggakan lagi, atas ketegaran, keteguhan dan akhlak warga Gaza, para pejuang, gelombang mualaf terjadi di mana-mana. Ini artinya sesungguhnya perjuangan Palestina sudah Allah tampakkan telah membuahkan hasilnya. Amin Allahumma. Berikutnya kita juga perlu kagum terhadap akhlak mujahidin. Bagaimana akhlak mujahidin menunjukkan akhlaknya ketika mereka memperlakukan para sandera. Kita melihat yang begitu dramatis akhlak mujahidin yang ketika mereka melakukan sandera sangat luar biasa. Akhlak anak-anak Palestina yang tidak pernah kita temukan di daerah lain. Mereka sangat luar biasa kesabarannya. Akhlak ibu-ibu yang ditinggal mati anak-anaknya, mereka tetap bisa tersenyum. Bahkan ketika mereka mendengar kematian keluarganya, kalimat pertama yang terucap dari mulut mereka adalah ucapan Alhamdulillah. 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 Ada satu orang yang sekarang menjaga, memegang
kunci surga untuk saya yang nanti apabila saya meninggal. Mereka lah yang akan mengantarkan saya ke surga. Luar biasa. Berikutnya Bapak-bapak saudara sekalian, keberhasilan tarbiyah pendidikan. Bagaimana kalau kita melihat ada anak-anak yang bermain di kubangan yang setelah digeruk oleh alat bulldozer yang besar, yang itu disediakan untuk jasad-jasad mereka nanti ketika mati. Ketika anak itu ditanya, "Wahai anak, mengapa engkau bermain-main di sini? Bukankah ini adalah liang yang nantinya akan kau gunakan, akan digunakan untuk yang meninggal?" Anak-anak itu berkata, "Kapanpun kami sudah siap untuk meninggal dunia." Dan yang lebih mengharukan lagi, anak-anak kita, anak-anak Palestina itu sudah mencatat tulisan di lengannya nama-nama mereka ketika suatu saat mereka terkena lemparan bom, terkena granat, terkena rudal. Orang-orang yang mengevakuasi sudah mengenal mereka. Luar biasa. Itulah kebanggaan, kekaguman kita. Dan yang lebih penting, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita perlu iri. Masalah Palestina jangan kita umbar kesedihan saja, tetapi kita perlu melakukan evaluasi diri kepada diri kita. Sudahkah kita mentarbiyah anak-anak kita dengan tarbiyah ruhiyah, dengan tarbiyah jihadiyah, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi-pribadi yang islami, yang nantinya ketika mereka dewasa mereka akan menjadi mujahid fisabilillah. Kali-kali si tilik wis dicekeli HP, dolanane sunat, dolanane omah. Nek wis ngamuk wong ora kalah, wong kuwi kok dadi anak saleh. Kondisi bujuk. Ya, astagfirullahaladzim. Kita perlu ini. Ternyata mereka sudah mempersiapkan diri kapan sewaktu-waktu Allah memanggil. Urusan mereka yang sudah meninggal, ibu-ibu, anak-anak, bapak-bapak, mereka sudah mendapatkan apa yang sudah mereka usahakan ketika mereka hidup. Mereka sabar, mereka bergaul dengan Al-Quran setiap hari. Tugas mereka untuk sabar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Istiru wasabiru warabitu wattaqullah. Itu sudah dilaksanakan dan mereka sekarang sudah pada istirahat. Mereka anak-anaknya sudah diasuh oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim di surga. Ibu-ibunya nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat untuk mendapatkan hak syafaat bagi keluarganya. Mereka tidak akan bersedih karena mereka sudah melaksanakan kewajiban agamanya. Itu yang perlu kita iri. Itu yang perlu kita iri. Jangan kita bersedih, tapi gaya hidup kita, makanan minuman kita, perabot rumah tangga kita masih memakai buatan Yahudi. Betul? Amin. Apa artinya orang 10.000, 100.000, 1 juta, 2 juta yang kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina, tetapi setiap hari juga kita memproduksi peluru dengan kita mengkonsumsi produk Yahudi. Baikot. Mulai sekarang ibu jangan beli paten, tahu paten? Sampo. Siapa yang jualan di rumah, ada barang akuannya, ada barang pokoknya yang baik-baik itu saya nggak apa. Karena biasanya Baikot. goreng saya di gampang. KFC. Ya. McDonald. Baikot. Kita perlu ini. McDonald. Di tengah-tengah kesinan peluru, bapak-bapak. Wahai pemuda, kita perlu ini. Di tengah kesinan peluru, mereka para mujahidin masih menyempatkan untuk baca Al-Quran.
Itu kita Mangga, oh no. Allah sudah menunjukkan di Palestina itu adalah cermin bagaimana Islam ditegakkan yang sebenarnya. Kita perlu ini bagaimana para mujahidin ketika melontarkan rudalnya selalu mengumandangkan takbir Allahu Akbar walillahil hamd. Kita perlu ini anak-anak kecil sudah sedemikian hebat akidahnya. Mereka tidak pernah takut, bahkan berani melawan di hadapan tank Zionis. Kita perlu ini ibu-ibu menjaga maruahnya, bahkan ketika dijambak jilbabnya taruhannya nyawa. Dan pada saat itu Zionis Israel karena perlawanan seorang wanita ini ditembak mati di hadapan keluarganya. Kita perlu ini orang-orang yang istiqomah dalam setiap kelaparan, dalam segala kekurangan yang mereka miliki, karena mereka yakin akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita evaluasi. Berapa kali kita mengadakan acara seperti ini? Kalau kita tidak pernah berubah, kalau hidup kita tidak pernah berubah, pola pikir kita pemerintah saja itu dunia saja, maka cermin Gaza, maka pelajaran yang ada di Palestina tidak akan pernah bisa kita petik. Panjenengan akan tetap hedonis, gaya ini panjenengan akan kebarat-baratan. Kita jauh dari Al-Quran, kita jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza laqitum fi'atan fasbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Setengah jam. Apa? Setengah jam. Setengah jam. Diberi pertolongan Allah. Bahkan di usia yang sudah hampir 1 tahun ini, mereka tetap dipertahankan. Berapa satu kelompok kecil yang mampu mengalahkan kelompok besar atas izin Allah, dan berapa kelompok besar yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesabarannya. Masih semangat. Kalian yang tidak punya kepedulian, gaya hidup kalian, konsumsi kalian masih menggunakan produk-produk Yahudi. Bila itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih kepada Ustaz Abu Ayas. Masya Allah, meskipun